Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang Baraya Sunda, mugia daramang sadayananya. Pon kitu deui sareng saumna, mugia lalancar sadayana. Wilujeng tepang dangu patuteup layar dina podcast Subidang Kawanojaan sareng podcast Subidang Sosial jeung Kawijakan BEM Hima Pensatrada. Nah ayeuna disarengan ku simkuring nyaeta Ilyasa Ahmad Maskawai salaku panubu catur dina podcast ieu. Tapi simkuring teu nyalirannya Baraya Sunda. Alhamdulillah simkuring teh parantos ka sumpingan pangjejer anu rancage pisan kitu nya. Alhamdulillah urang sadayana parantos ka sumpingan Ibu Hani Yulindrasari. Nah janten Ibu Hani Yulindrasari teh nyaeta salah sahiji dosen PG PAUD UPI sareng anjeunna teh ahli tu rancage pisan dina widang psikologi sareng gender. Nah, simkuring oge ningalnya sakedik-sakedik ngeunaan CV-na. Alhamdulillah kitu nya seueur pisan pencapaianna Ibu Hani Yulindrasari teh. Sareng Bu Hani oge salarosna mah lulusan ti Gender Studies, School Science, Faculty of Arts, The University of Melbourne, Australia ya Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi kita di sini ya atau Ilyas sama Ibu Hani izin pakai bahasa Indonesia ya Ibu ya, soalnya kalau misalkan pakai bahasa Sunda nantinya orang-orang yang gak paham sama bahasa Sunda gak bisa kalau bahasa Sunda namanya gak bisa ngabandungan gitu ya. Jadi nedawidi kanggo Baraya Sunda sadayana ayeuna simkuring baris nganggo bahasa Indonesia. Ya. Alhamdulillahnya urang teh parantos wanoh ka Bu Hani ayeuna mah cagah urang atanapi bahasa Sunda nama ngawangkong atau ngobrol sama Ibu Hani Yulindrasari tentang diskriminasi wanoja kalau dalam bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesia mah diskriminasi perempuan ya Ibu. Jadi kalau misalkan saya baca-baca gitu di artikel atau di jurnal Ibu tentang diskriminasi wanita, jadi diskriminasi yang menimpa perempuan masih menjadi isu yang hangat, baik itu dalam tingkat nasional, baik itu dalam tingkat internasional. Jadi kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan saat ini merupakan budaya patriarki ya Baraya Sunda, pemahaman tentang superioritas siapa? Laki-laki terhadap perempuan. Nah, diskriminasi juga diyakini sebagai pengaruh dari terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Nah, terus sebenarnya di dalam persoalan diskriminasi wanita sudah dibentuk hukum atau peraturan yang menangani tentang diskriminasi perempuan. Tetapi kalau kita lihat dari kenyataannya sekarang malah hukum itu yang menjadi bumerang atau yang malah menjadi aspek atau yang menjadi pengaruh diskriminasi wanita atau diskriminasi perempuan di Indonesia itu makin meningkat. Nah, kalau menurut Ibu nih, menurut yang tadi saya sampaikan ya Ibu ya, mengenai diskriminasi perempuan. Nah, selain apa yang saya sebutkan tadi, apa sih aspek-aspek atau pengaruh-pengaruh yang menjadi aspek yang mendukung adanya diskriminasi perempuan di Indonesia gitu? Padahal ada hukum yang mengaturnya gitu. Nah, bagaimana menurut Ibu? Oke, terima kasih banyak pertanyaannya Ilyasa ya. Kenapa diskriminasi terhadap perempuan terjadi? Yang pertama ada struktur sosial ya, struktur sosial yang terlalu rigid atau kaku dalam melihat gender, gitu ya, bahwa laki-laki itu memiliki karakteristik ABCDE, perempuan itu memiliki karakteristik bukan ABCDE ya, jadi EFGH misalnya ya. Karakteristik laki-laki dan perempuan itu dianggap berbeda gitu ya, dan perbedaan ini dianggapnya bersifat natural gitu ya, tidak bisa diubah, kaku sekali, sehingga muncullah stereotip atau stereotipe tentang laki-laki dan perempuan. Nah, stereotipe ini memicu kebijakan atau orang memperlakukan laki-laki dan perempuan berdasarkan stereotipe gitu ya. Nah, disitulah diskriminasi jadi banyak terjadi. Misalnya seperti ini, stereotipenya perempuan itu
orientasinya pasti orientasi rumah tangga gitu ya, memiliki orientasi rumah tangga. Sehingga perempuan kalau sudah menikah, dia pasti nanti akan lebih memilih untuk tinggal diam di rumah misalnya ya. Itu stereotipenya. Sehingga ketika seorang perempuan melamar pekerjaan lalu diwawancara, pasti ada pertanyaan, kamu kapan akan menikah? Dalam waktu 1 tahun ini kamu akan menikah tidak gitu ya. Karena si pemberi pekerjaan ketakutan bahwa perempuan ini nanti akan mengikuti stereotipe itu, dan si pewawancara juga mengikuti stereotipe tersebut. Akhirnya terjadi diskriminasi terhadap perempuan yang memilih akan menikah sebelum 1 tahun di dalam pekerjaan itu gitu ya. Jadinya dia tidak diterima dalam pekerjaan itu karena dia bilang ya saya akan menikah 6 bulan lagi misalnya ya. Nah akhirnya dia didiskriminasi, tidak mendapatkan pekerjaan hanya karena dia perempuan ya. Jadi diskriminasi gender itu terjadi pembedaan yang disebabkan oleh hanya karena dia perempuan atau laki-laki gitu ya. Nah itu contohnya. Stereotipe itu yang membuat diskriminasi terhadap perempuan itu ada. Sebenarnya mengalami diskriminasi juga laki-laki juga mengalami karena stereotipe gender juga tidak hanya stereotipe perempuan aja ya, ada stereotipe laki-laki gitu. Jadi laki-laki juga banyak yang mengalami diskriminasi. Cuman memang karena masyarakat kita itu masyarakat patriarkis, kebanyakan laki-laki itu memang diuntungkan oleh patriarki karena ada fenomena yang namanya patriarkal dividend gitu ya, atau keuntungan dari patriarki, dan biasanya yang mendapatkan itu adalah laki-laki, walaupun ada juga ya, perempuan yang mendapatkan keuntungan dari patriarki gitu ya. Sehingga bahasannya kemudian lebih banyak tentang bahasan diskriminasi terhadap perempuan dibandingkan diskriminasi terhadap laki-laki gitu. Ya. Kalau misalkan Ibu dihubungkan dengan tadi stereotip tentang perempuan dan misalkan mau cari kerja itu kan ada stereotipnya harus di rumah tuh. Artinya ada hak kebebasan yang diambil tuh dari diskriminasi perempuan tersebut. Nah, selain itu nih, ada hak-hak lain nggak yang ada di masyarakat gitu? Hak-hak perempuan yang sebenarnya ada gitu, tetapi karena ada diskriminasi ini menjadi tidak ada, Ibu. Kalau menurut Ibu itu hak-hak apa saja yang direnggut? Oh, banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, untuk sampai bicara ke hak apa yang dicabut dari perempuan, itu kita juga harus paham bahwa diskriminasi ini ada 2 juga ya. Ada diskriminasi negatif, ada diskriminasi positif. Diskriminasi negatif ini adalah pembedaan gitu ya, pembedaan yang dilakukan tanpa pertimbangan yang mendalam gitu, hanya berdasarkan stereotip saja. Jadi itu diskriminasi yang negatif dan biasanya merugikan. Tapi ada juga diskriminasi yang sifatnya positif. Diskriminasi positif itu seperti apa? Nah, kita memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan kebutuhan spesifik yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Karena kita fokusnya sekarang ke perempuan, berarti kita akan bicara fokus kepada kebutuhan spesifik dari perempuan. Nah, ketika kita tidak memikirkan kebutuhan spesifik dari perempuan, maka banyak hak perempuan yang dicabut, yang tercerabut. Contohnya apa? Yang pertama, di kampus deh ya, di kampus ya. Contohnya di kampus, saya mau bicara infrastruktur dulu, ya infrastruktur dulu. Sekarang alhamdulillah UPI gedungnya udah banyak yang ada liftnya ya, sudah berlift hampir semuanya sekarang ya, hampir semuanya. Tapi dulu saya mengalami ketika saya hamil anak saya yang kedua, waktu itu saya mengajar di lantai 3 gitu ya, dan saya hamil besar, dan waktu itu gedung di VIP belum ada liftnya, sehingga saya harus naik tangga 3 lantai dengan kondisi perut besar gitu ya, hamil besar. Nah, itu merupakan diskriminasi ya, diskriminasi negatif karena kebutuhan spesifik saya sebagai perempuan tidak dilihat. Maka dari itu hak saya untuk nyaman bekerja di kantor itu tercabut ya. Contohnya
Nah, terus yang kedua, coba teman-teman lihat jumlah toilet. Ya, jumlah toilet di gedung-gedung, nggak tahu nih di bahasa Sunda mahasiswanya lebih banyak laki-laki atau perempuan? Kayaknya perempuan. Lebih banyak perempuan. Oke, di bahasa Sunda lebih banyak perempuan. Jumlah toiletnya untuk laki-laki sama perempuan jumlahnya sama nggak? Bakal lebih banyak laki-laki malah. Ya, Oh, lebih iya. banyak laki-laki kalau Iya. dihitung proporsinya kan. Nah, itu juga hak perempuan juga di situ secara tidak langsung tercabut karena perempuan menjadi harus lebih ngantri kan ya daripada laki-laki. Kalau misalnya istirahat dari kuliah satu ke kuliah berikutnya itu hanya sebentar, kan banyak yang ingin menggunakan toilet tuh. Yang perempuan lebih banyak ngantri dibandingkan yang laki-laki. Apa kerugiannya? Yang perempuan akan kehilangan waktu kuliah beberapa menit. Dia lebih sering terlambat dibandingkan yang laki-laki. Nah, itu juga hak perempuan yang tercabut tanpa kita sadari. Lalu juga tentang pelecehan seksual di kampus, itu juga hak perempuan ya terhadap pendidikan yang dicabut secara tidak langsung juga gitu ya oleh fenomena-fenomena kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Berapa banyak mahasiswa yang memutuskan untuk berhenti kuliah karena mengalami pelecehan seksual. Ada juga mahasiswa yang memutuskan untuk tidak lagi mengikuti mata kuliah tertentu yang diampu oleh seseorang begitu ya karena ada pelecehan di situ gitu ya. Nah, itu juga hak perempuan yang tercabut juga gitu ya. Jadi banyak hak perempuan yang masih belum dipenuhi. Yang kecil-kecil itu yang maksudnya yang kita tidak sadari, belum lagi yang besarnya gitu ya. Hak terhadap kesehatan, apakah alat kontrasepsi sudah mudah diakses oleh perempuan? Lalu bagaimana dengan perempuan-perempuan yang belum menikah? Apakah bisa mengakses ginekolog atau dokter spesialis kandungan gitu ya untuk menjaga kesehatan reproduksinya gitu? Apakah sudah mudah mengaksesnya atau masih susah? Karena selalu kalau kita datang ke dokter kandungan itu ditanya sudah menikah atau belum gitu ya suaminya. Nama suami siapa, padahal kesehatan reproduksi itu harus dijaga sejak sebelum kita menikah gitu ya. Nah, itu contoh-contohnya aja, masih banyak lagi yang lain ya. Iya. Budaya Sunda, jadi ternyata banyak hak-hak yang sebenarnya dicabut ya dari wanita atau perempuan sendiri. Contohnya saja di kampus yang tadi seperti infrastruktur, terus dalam kesehatan juga banyak hak-hak yang dicabut pada perempuan. Nah, jadi Ibu, kalau misalkan kita lihat dari fenomena sekarang, contohnya saja dalam segi ekonomi, pasti ada pekerjaan perdagangan manusia. Ya, sama Budaya Sunda pasti tahulah pokoknya tentang perdagangan manusia ini. Tetapi seakan-akan ironinya, kenapa perdagangan manusia ini memiliki sudut pandang bahwa perdagangan manusia itu mendagangkan wanita gitu. Ada yang disebut wanita panggilan dan sebagainya, Ibu. Meskipun sebenarnya ada juga gitu laki-laki panggilan, tetapi jarang gitu oleh masyarakat dilihat laki-laki itu misalkan sebagai pria panggilan. Nah, kalau menurut Ibu Hani, bagaimana cara kita atau cara kita semua yang ada misalkan yang nonton atau yang kita sebagai mahasiswa menekan laju perdagangan manusia yang ada di Indonesia umumnya, yang ada di dunia, Ibu? Soalnya kita lihat bahwasanya perdagangan manusia ini balik lagi ke hal ekonomi. Alasannya ya ingin memenuhi ekonomi, atau misalkan ada di TV-TV itu 86 misalkan ada yang mewawancari wanita yang sebagai wanita panggilan, pasti jawabannya sama, karena ekonomi. Nah, bagaimana menurut Ibu tentang isu atau kejadian tersebut? Oke, jadi isunya isu human trafficking ya, perdagangan orang atau tindak pidana perdagangan orang. Sebetulnya betul ya, TPPO ini atau tindak pidana perdagangan orang itu korbannya nggak cuma perempuan, tapi laki-laki juga. Banyak anak laki-laki yang diperdagangkan untuk menjadi kru kapal ya, gitu, yang buruh di kapal tanpa ada tanpa ada jaminan keselamatannya, jaminan kesehatannya dan lain sebagainya. Nah, memang korban dari TPPO ini atau human trafficking ini memang lebih banyak perempuan.
tidak hanya untuk eksploitasi seksual saja ya, banyak alasannya gitu. Banyak trafficking ini bukan hanya untuk itu, bisa jadi untuk pekerja di pabrik dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa mencegah atau mengurangi TPPO ini? Memang sampai saat ini penyebab dari TPPO itu kebanyakan memang alasan ekonomi ya, gitu. Alasan ekonomi. Jadi adanya TPPO ini kita harus melihat dari sudut pandang bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia itu masih belum merata ya. Kalau dibilang berhasil atau tidak itu sangat saya bukan ahli ekonomi, saya nggak bisa bilang berhasil atau tidak, tapi yang jelas belum merata karena masih ada kelompok masyarakat yang pada akhirnya terjebak di dalam eksploitasi gitu ya, termasuk perdagangan orang ini. Jadi ya memang salah satu caranya bagaimana kita mensejahterakan secara ekonomi secara merata di Indonesia ini gitu ya, nggak cuma di perkotaan tapi juga di pedesaan gitu ya, karena supply dari TPPO ini kebanyakan memang di area pedesaan gitu. Nanti orangnya lalu di traffic, dipindahkan gitu, ada pemindahan orang ya. Kalau trafficking itu perdagangan manusia itu ada pemindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya gitu. Ini juga masalah global sebenarnya, agak rumit ya kalau masalah TPPO itu gitu ya. Yang cuman saya mau fokus ke ya sejahterakanlah gitu ya perekonomian rakyat gitu. Nggak cuma di kota tapi di desa juga. Yang kedua, selain ekonomi juga pendidikan. Pendidikan ini sangat penting untuk merubah wawasan masyarakat kita. Nah, human trafficking ini sangat kompleks kan ya gitu ya. Wawasan yang perlu dirubah itu yang mana ya? Wawasan anak-anak mudanya yang yang rentan menjadi korban, tapi juga wawasan orang tuanya juga perlu diubah juga gitu ya, perlu dicerdaskan juga gitu ya gitu. Jadi Baraya Sunda ya yang tadi yang disampaikan Bu Hani, jadi perdagangan manusia itu bukan hanya soal seksualitas saja Ibu ya. Jadi perdagangan manusia atau human trafficking itu bisa jadi juga misalkan perdagangan manusia buruh paksa dan lain sebagainya. Nah, bukan hanya perempuan tetapi juga laki-laki juga mengalami human trafficking tersebut. Nah, diskriminasi perempuan itu emang yang pertama ada human trafficking. Nah, terus Ilyas baca juga ya, mungkin Baraya Sunda juga pasti pernah membacanya. Diskriminasi perempuan itu selain human trafficking ada juga diskriminasi penampilan juga nih. Misalnya si cewek itu mah hitam misalkan, atau cewek itu mah kok bontot ya gitu. Ya maaf ya Baraya Sunda. Jadi ini sebagai contoh saja. Jadi banyak sekali yang belum tercerdaskan mengenai diskriminasi tersebut. Ada nganggapnya cuma sebagai bercandaan saja gitu. Kamu ada bontot gitu, mau kurcaci atau apa. Tetapi kan kita juga dibatasi oleh HAM gitu. Nah, menurut Ibu bagaimana kita bertambah wawasannya mengenai hal ini gitu, tentang sebenarnya dalam ucapan kita ternyata terkandung diskriminasi loh gitu, khususnya kepada perempuan. Tetapi di sini bukan hanya perempuan ya Ibu ya, kadang juga laki-laki banyak yang didiskriminasi misalkan dalam hal penampilan. Nah, kalau menurut Ibu bagaimana? Ya, memang dalam kalau kita lihat sejarahnya gitu ya, perempuan itu diasosiasikan dengan bodinya, dengan tubuhnya gitu ya, sedangkan laki-laki itu diasosiasikan dengan kecerdasannya, kemampuan rasionalitasnya begitu ya. Jadi ada pemisahan body and mind gitu ya di dalam pengkategorisasian gender gitu ya. Sehingga perempuan itu lebih disorot pada penampilan fisiknya, kondisi tubuhnya, kondisi wajahnya gitu ya. Ada standar-standar kecantikan yang harus diikuti oleh perempuan untuk dalam tanda kutip bisa diterima oleh masyarakat gitu ya, untuk bisa katakanlah lebih
lebih mudah dalam berbagai bidang kehidupannya misalnya ya, karena itu tadi perempuan secara tradisional dinilai dari tubuhnya. Jadi ada pemisahan body and mind ini, tentu saya nggak setuju dengan itu ya. Dan tapi sekarang kan sudah bergeser tuh, Ilyasa. Saya pikir sekarang udah bergeser. Perempuan tidak lagi dinilai dari hanya tubuhnya saja, dan tidak hanya pada wajahnya saja, tetapi juga atau penampilan fisiknya, tapi juga pada kecerdasannya, kemampuannya, kompetensinya ya, pengetahuannya dan lain sebagainya. Nah, sekarang bergeser sebenarnya laki-laki juga disorot dari sisi penampilannya gitu ya. Kamu kok kurus banget, cungkring, apa segala macam, kok laki-laki nggak ada ototnya dan lain sebagainya. Itu sekarang laki-laki juga mengalami hal yang sama. Jadi menurut saya bagaimana nih kita supaya tidak terjebak pada melakukan diskriminasi berdasarkan penampilan gitu kepada orang lain, ya berhentilah membuat komentar gitu ya, berhentilah membuat komentar tentang tubuh, tentang wajah, tentang warna kulit, tentang rambut dan lain sebagainya. Berilah komentar tentang hal yang lain. Kalau misalnya ingin mengomentari secara positif, misalnya kamu menarik sekali hari ini, kan bisa seperti itu ya. Jangan kamu sekarang putihan ya, kok kurusan ya, enggak. Tapi kita bisa mengatakan bahwa kalau kita ingin memberikan pujian, apresiasi, kita bisa mengatakan kamu kelihatan sangat segar hari ini pakai warna merah misalnya. Kamu hari ini saya senang sekali melihat kamu hari ini gitu. Kamu kelihatan menarik sekali, rambutmu kelihatan sangat baik misalnya hari ini. Ya, rubah cara berkomentar kita, jangan melihat, apalagi melihat sisi negatif dari dari penampilan gitu ya, gitu. Lihat yang positifnya, mulai dari ketika kita melihat anak-anak, coba mulai memberikan pujian kepada anak itu yang berdasarkan perilakunya yang positif misalnya. Oh, saya lihat kamu pandai sekali menggambar ya, luar biasa gitu. Bisa seperti itu. Jadi jangan sampai kita harus meningkatkan kesadaran, jangan memberikan komentar-komentar berdasarkan penampilan. Ya. Alhamdulillah Ibu Hani sudah mencerdaskan kita ya, bahwasanya kalau dalam bahasa Sunda mah tong saucap-ucapna gitu Pak. Kalau misalkan berkomentar, apalagi kalau misalkan sekarang kan perkembangan zaman Ibu, bukan saja diskriminasi melalui mulut, tapi melewati jari. Banyak Ibu di media sosial, kayak ada yang ngepost di Instagram, di komen, kamu mah bla 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 gitu. Jarimu harimaumu ya sekarang. Iya, jarimu harimaumu sekarang mah. Kalau misalkan dalam perkembangan zaman sekarang. Terus emang betul juga apa yang tadi Ibu katakan, bahwasanya bukan perempuan saja yang sekarang dilihat penampilannya, tetapi laki-laki juga. Ada istilah good looking ya, good looking ke laki-laki. Misalkan pasti cewek mencari yang good looking, padahal kan enggak juga gitu ya Ibu ya. Nah, itu soal penampilan ya Ibunya. Terus ada lagi isu yang ramai sekali belakangan ini tentang balik lagi ke seksualitas, bahwasanya kalau misalkan ada kasus pemerkosaan atau ada kasus yang tentang seksual gitu Bu, kekerasan seksual, pornografi, pasti yang disalahkannya perempuannya. Kadang-kala ada yang memberikan argumen bahwasanya pasti ini masalah perempuan karena perempuannya menggunakan baju yang minim. Terus jangan salahkan laki-laki gitu, karena si perempuannya yang menarik hati si prianya. Terus ada yang bilang, itu mah pasti suka sama suka. Kalau misalkan seksualitas, apakah pandangan itu benar menurut Ibu Hani, ataukah memang masyarakat kitanya saja yang memandang perempuan dalam sudut pandang seperti itu gitu? Bagaimana? Oke. Tadi yang dikatakan oleh Ilyasa itu istilahnya victim blaming ya, menyalahkan korban gitu ya, budaya menyalahkan korban. Kenapa sih terjadi budaya menyalahkan korban ini gitu ya, terutama karena korban kebanyakan adalah perempuan, jadinya perempuan yang selalu disalahkan gitu ya. Ini karena tadi patriarki tadi gitu ya. Patriarki itu kan satu struktur sosial gitu ya,
yang menempatkan laki-laki di atas perempuan, dan center atau pusat dari patriarki itu laki-laki gitu. Karena patriarki, laki-laki itu ada di pusat gitu. Jadi semuanya dilihat dari perspektifnya laki-laki. Sehingga kalau terjadi kekerasan seksual kepada perempuan, itu yang dilihat pasti yang salah adalah perempuan, karena laki-laki itu normanya. Jadi laki-laki itu udah begitu defaultnya, anggapannya ya, bahwa laki-laki itu wajar kalau ngelihat perempuan dia tergoda, bahwa laki-laki itu namanya juga laki-laki, itu sangat wajar kalau dia lalu tertarik secara seksual dan melakukannya. Jadi ada pemakluman, ada normalisasi terhadap seksualitas laki-laki, sedangkan seksualitas perempuan itu dianggap seharusnya tidak ada. Jadi kalau misalnya ada, itu yang disalahkan adalah perempuannya, berarti perempuan salah gitu. Harusnya dia belum waktunya menjadi makhluk seksual gitu ya. Ini perbincangan yang sebetulnya lebih filosofikal gitu ya. Tapi itulah kenapa victim blaming terjadi, karena perempuan tuh dianggapnya harusnya nggak seksual, dia harus bisa menjaga dirinya, harus bisa menutup dirinya, tidak harus menjadikan dirinya tidak menjadi objek seksual. Jadi perempuan yang harus melakukan semua itu, sedangkan laki-laki dianggap bahwa normal laki-laki punya gairah seksual, normal laki-laki tergoda kepada perempuan yang menggunakan pakaian minim, padahal yang jadi korban itu kebanyakan nggak pakai pakaian minim loh gitu ya. Kalau kita mau lihat mayoritas minoritas kebanyakannya yang mana gitu ya. Toh sekarang di Indonesia ini saya lihat saya nggak tahu ya kalau jumlahnya gitu ya, tapi kalau saya lihat sejauh mata memandang di Bandung, pasti lebih banyak yang berkerudung ya dibandingkan yang tidak gitu ya. Nah, kan korban kekerasan seksual juga jadinya gitu ya, kalau kita lihat proporsinya jadinya lebih banyak yang pakai kerudung juga kan gitu. Jadi nggak ada masalah dengan pakaian itu, dan yang namanya pelaku kekerasan seksual itu dia melakukannya sebetulnya bukan karena perempuannya gimana, itu karena dia ingin melakukan dan dia tidak bisa mengontrol dirinya. Tapi selama ini laki-laki atau pelaku kekerasan itu selalu dimaklumi kan gitu. Yang disalahkan selalu perempuan, karena memang struktur masyarakat patriarki ini menguntungkan laki-laki dan membuat banyak sekali pemakluman untuk laki-laki gitu. Ya alhamdulillah ya Baraya Sunda tadi sudah tercerdaskan oleh Bu Hani tentang laki-laki itu harus dijaga segalanya, baik ucapan, kalau dalam Islam itu kemaluannya juga harus dijaga gitu. Jangan dalam pembicaraan itu malah menyalahkan perempuan gitu, karena akibat patriarki itu sendiri. Nah, tapi kalau misalkan kita tarik lagi Ibu mengenai kasus ini, kadangkala ada yang memang secara terpaksa karena hal ekonomi, ada juga yang memang sukarela gitu melaksanakan pekerjaan ini, misalkan pekerjaan tentang pornografi. Nah itu memang ada industrinya Ibu, ada industrinya, bahwasanya di Indonesia juga banyak sebenarnya, tapi kalau kita lihat dari negara lain, ada negara seperti negara barat ataupun ada negara Jepang. Nah mungkin apa yang menyebabkan industri seksual, dan di dalamnya pasti ada perdagangan manusia itu lagi, human trafficking, bahwasanya wanita diperdagangkan gitu, bahkan disejarahkan dengan jasa video gitu. Nah, bagaimana tanggapan Ibu, dan bagaimana cara kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai etika dan norma sendiri bisa menahan hal tersebut gitu? Soalnya ada kasus yang membeli video, misalkan adalah satu artis yang membeli video. Nah, bagaimana gitu kita sebagai awam gitu agar tidak terjerumus dalam lingkaran tersebut Ibu, dalam industri tersebut, karena kan pembeli pasti menguntungkan gitu. Ini saya lihat saya akan menjawabnya dari perspektif industri seksual ya gitu. Kalau yang namanya industri pasti kan tergantung supply and demand ya. Supply itu tergantung demand nggak sih gitu kan, tergantung demand ya.
Berarti kan masih banyak orang yang demand gitu, menginginkan industri itu supaya ada kan gitu ya. Jadi kalau menurut saya, kalau kita mau memberantas industri seksual seperti ini, seperti katakanlah industri pornografi dan lain sebagainya, yang harus kita tackle duluan atau atasi duluan adalah demand-nya kan. Nah, saya pikir seharusnya hukum itu menghukum pengguna, ya kan? Bukan katakanlah gini, kalau ada satu satu kejadian tertangkap seorang pekerja seksual gitu ya. Nah, kalau hukum kita itu kan yang dihukum adalah mucikarinya. Iya. Sedangkan demand-nya itu nggak diapa-apain. Iya. Ya kan? Kalau ada kejadian itu tertangkap basah, yang disorot pasti pekerja seksnya sama mucikarinya. Penggunanya siapa? Dilindungi selalu kan identitasnya. Iya. Gitu ya. Itu kasus-kasus artis-artis itu penggunanya selalu dilindungi, kecuali yang kasus kemarin yang pornografi, yang kasus D itu ya, sama komika itu gitu ya. Itu komikanya juga dipanggil polisi gitu. Tapi kalau kasus-kasus seksual komersial yang lain, ketika tertangkap itu pengguna hampir tidak pernah muncul kan namanya gitu ya. Nah, padahal kalau kita mau mengurangi industri seksual ini, demand-nya yang ditebas istilahnya. Kalau nggak ada demand, supply-nya juga berhenti sendiri kan gitu. Jadi menurut saya seperti itu caranya gitu ya. Kita bisa coba, karena selama ini yang dilakukan adalah yang dihukum biasanya mucikarinya gitu, atau middleman-nya gitu, yang mucikari dihukum dengan, kalau nggak salah, dengan hukum TPPO itu, tindak pidana perdagangan orang, karena dia dianggap sudah memperdagangkan orang. Sedangkan pekerja seksnya sendiri biasanya sih nggak ada hukuman untuk mereka gitu ya, karena dianggap sebagai korban eksploitasi. Nah, tapi pengguna menurut saya ini harus dihukum juga gitu ya. Jadi mucikari dan penggunanya dong gitu. Ya, itu dari mungkin pendapat saya. Ya. Alhamdulillah ya buat industri itu kita tercerahkan gitu ya. Jadi buat demand juga jangan sampai masuk ke lingkaran itu gitu. Soalnya kita juga selaku pembeli malah menjadi orang yang menyukseskan industri tersebut. Iya, harusnya pembelinya gitu juga dihukum, diberi ada sanksi untuk pembelinya. Bicara soal human trafficking lagi itu, tapi ini Ilyas gak tahu ini apakah termasuk human trafficking atau enggak. Soalnya malah di ajang-ajang kecantikan gitu, ajang-ajang kecantikan malah yang dilombakan itu bagaimana penampilan tubuh perempuan gitu. Misalnya semakin semakin semok misalkannya, maaf ini bahasa Sunda, semakin semok atau misalkan semakin cantik wanita dia akan menang gitu. Tetapi itu kan ditutupi oleh ajang bergengsi itu sebagai lomba. Nah, menurut Ibu apakah diskriminasi atau bukan? Kalau misalkan emang tujuannya memang ingin memenangkan lomba, misalkan miss-missan lah kalau misalkan Sundawa gitu. Iya, pageant ya. Iya. Ajang-ajang kecantikan gitu ya, kontes kecantikan. Ini nggak mudah dijawab sih ya, Kang Ilyasa. Di satu sisi, kalau kita melihat ajang kecantikan itu sebagai ajang mempertontonkan tubuh perempuan sehingga perempuan menjadi objek gitu ya, itu tentu kita akan memandangnya sebagai satu hal yang negatif. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi ajang pemilihan ratu kecantikan itu sebagai satu bentuk untuk menunjukkan bahwa perempuan cantik juga bisa pintar gitu, ya kan?
Karena kan pemilihan ajang-ajang kecantikan itu sebetulnya kan ada unsur kecerdasan juga yang dinilai di situ ya. Saya kenal banyak teman-teman yang dulu ikut kontes Putri Indonesia. Itu luar biasa loh, mereka itu sangat cerdas gitu ya, banyak yang cerdas-cerdas gitu. Jadi kalau kita melihat itu sebagai ajang untuk menunjukkan bahwa perempuan itu bisa ya juga cantik tapi juga cerdas gitu ya, tapi juga otaknya berisi gitu. Bahwa perempuan tuh jangan dinilai sebagai objek seksual aja, tapi mereka juga bisa jadi ambasador dari budaya, misalnya mereka bisa jadi katakanlah bisa menjadi ambasador lingkungan, menjadi duta-duta lingkungan dan menunjukkan kepedulian mereka, duta sosial dan lain sebagainya. Saya pikir itu bukan satu hal yang salah juga gitu ya. Jadi menjawab soal kontes kecantikan ini saya tidak punya jawaban pasti yang satu gitu ya. Saya pikir kalau misalnya kita melihat dari sisi bahwa itu mempertontonkan perempuan untuk menjadi objek, tentu salah jadinya gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi, mereka banyak yang cerdas, mereka berprestasi dan mereka menunjukkan bahwa saya perempuan dan bisa berprestasi, itu menjadi satu hal yang positif kan gitu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Nah Ibu, untuk pertanyaan terakhir dan sebagai closing statement juga Ibu dari Ibu, berdasarkan tadi pernyataan-pernyataan dari Ibu bahwasanya hak-hak perempuan itu banyak yang dicabut ya Ibunya, baik itu dalam tingkat kampus, di sekolah, baik tadi ajang lomba atau misalkan human trafficking, terus ada diskriminasi melalui ucapan dan banyak lagi sebenarnya. Setelah podcast ini banyak sekali, khususnya Ilyas mungkin umumnya kepada Baraya Sunda mengetahui bahwasanya ada loh hal-hal yang kita cabut, misalkan dari laki-laki perempuan atau perempuannya sendiri yang merasakan hak-haknya dicabut gitu. Tapi kan tadi yang saya sebutkan juga, Ilyas sebutkan juga di awal bahwasanya diskriminasi perempuan ini sebenarnya ada upayanya untuk meniadakannya lewat hukum-hukum dan peraturan-peraturan khususnya yang ada di Indonesia. Tapi menurut Ibu sendiri mengenai hukum dan upaya-upaya pemerintah dalam menangani kasus diskriminasi wanita, apakah efektif dan berpengaruh pada situasi sekarang, ataukah ada yang perlu dibenahi dan dievaluasi dari hukum tersebut? Ya, oke, kita harus bersyukur ya. Sebetulnya sudah banyak instrumen hukum untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender ya di Indonesia. Di tahun 2000 ada peraturan presiden kalau nggak salah, Perpres atau Inpres ya, Perpres kalau nggak salah. Ini maaf kalau saya salah ya, tapi tentang pengarus utamaan gender gitu ya. Nah, pengarus utamaan gender ini mengharuskan setiap bidang pembangunan itu menginkorporasi atau memasukkan gender analisis di situ gitu ya. Jadi perencanaan dan lain sebagainya, perencanaan dalam pembangunan itu harus memikirkan unsur gender, harus menggunakan perspektif gender. Itu sejak tahun 2000. Lalu ada undang-undang PKDRT ya untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Lalu barusan ada undang-undang tentang TPPO juga ya, tentang tindak pidana perdagangan orang. Lalu ada juga yang baru disahkan UU TPKS, itu kan baru disahkan. Nah, itu juga salah satu instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Kita harus bersyukur bahwa itu sudah ada, tetapi bukan berarti selesai di situ aja. Nah, ini masalah selanjutnya adalah bagaimana peraturan-peraturan yang ada di pusat itu bisa juga diadopsi oleh daerah, bagaimana diimplementasikan di daerah, lalu bagaimana juga nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender ini bisa meresap di masyarakat. Kita sebetulnya sangat strategis kalau pakai pendidikan ya. Jadi kita memasukkan muatan pelajaran keadilan dan kesetaraan gender di sekolah-sekolah misalnya ya. Jadi setiap orang Indonesia yang bersekolah itu memiliki
paling tidak mengenal perspektif gender. Nah, itu juga akan sangat baik. Nah, kita masih punya tantangan dalam mengimplementasikan aturan-aturan yang udah ada sampai bisa betul-betul menguntungkan atau membawa perubahan kehidupan perempuan ke arah yang lebih baik gitu di Indonesia ini. Jadi perjuangan tentang kesetaraan dan keadilan gender ini masih panjang sebetulnya, walaupun kita harus bersyukur bahwa kita memang sudah punya instrumen hukum yang membantu gitu ya. Nah, tapi PR-nya masih panjang nih Kang Ilyasa, terutama karena karena kesetaraan dan keadilan gender itu adanya di kepala ya, adanya di perspektif. Jadi bagaimana membuat atau memasukkan perspektif gender pada masing-masing orang Indonesia ini, yang itu jadi PR kita. Ya, alhamdulillah untuk semua ya yang tadi disampaikan oleh Bu Hani, semoga menjadi pencerdasan bagi kita semua, khususnya Ilyas sendiri ya Ibu ya, soalnya masih kadang ada yang tadi disebutkan hak-hak, misalkan diskriminasi kepada perempuan itu misalkan playing victim atau misalkan mengeluarkan ucapan yang tidak pantas untuk wanita. Sebenarnya Ilyas juga kalau misalkan di kehidupan sehari-hari sering tidak sadar gitu melakukan hal tersebut, tetapi alhamdulillah setelah ngawangkongnya bahasa Sunda nama atau ngobrol sama Ibu jadi tercerahkan. Moga-moga Baraya Sunda juga yang ada di rumah yang sedang menonton podcast ini tercerahkan juga ya mengenai hal-hal atau hak-hak apa saja yang dimiliki perempuan, terus upaya-upaya apa saja untuk mencegah diskriminasi wanita. Dan ternyata di Indonesia ada instrumen-instrumen hukum yang mendorong dan membantu agar diskriminasi perempuan ini tidak ada gitu di Indonesia. Nah, alhamdulillah Ibu sepertinya untuk waktu karena panitia sudah gini-gini ya Ilyas tuh. Jadi sebenarnya dari Ilyas sendiri masih banyak kepenasaran nih yang ingin ditanyakan kepada Ibu tentang diskriminasi wanita atau lebih luasnya mengenai gender lah atau psikologi. Tetapi mungkin cukup sekian dari podcast kali ini, podcast tentang diskriminasi perempuan, Subidang Sosjak dan Subidang Kawanwajaan. Baraya Sunda tong hilapnya kanggo subscribe, follow, like, sareng komennya di YouTube Himapan Satrada. Mung hapunten isim kuring Ilyas Amar Maskawai sareng pangjajarunan sadayana Ibu Hani Yulindrasari. Sareng hatur pisan ka Ibu anu parantos nyaikeun waktosna kanggo sumping dina podcast ayeuna. Mugia janten manfaat kanggo Baraya Sunda sadayana. Hapunten bilih aya carios anu kirang patotos, pondok nyogok panjang nyugak, ampun paralun anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Hatur nuhun Kang Ilyas undangannya, hatur nuhun.